Bapak Ibu yang baik, pernah nggak ngerasain pipis yang nggak nyaman? Misalnya, terasa nyeri, panas, atau seperti tertahan. Padahal sebelumnya baik-baik saja. Awalnya mungkin cuma terasa mengganjal sedikit, tapi makin lama rasanya nyut-nyutan. Apalagi pas air seni keluar. Jangan disepelekan ya. Bisa jadi itu tanda awal dari infeksi saluran kemih atau yang sering disebut ISK. Infeksi saluran kemih ini sering terjadi dan gak pandang usia. Anak-anak bisa kena, orang dewasa apalagi, bahkan lansia pun banyak yang diam-diam mengalaminya. Perempuan memang lebih rentan, karena saluran kencingnya lebih pendek. Tapi laki-laki juga bisa kena, terutama kalau kebersihan area vital tidak terjaga, atau ada gangguan di saluran kemih. Banyak yang gak sadar kalau gejala awal ISK itu bisa sangat ringan. Misalnya, buang air kecil jadi lebih sering, tapi sedikit-sedikit, perut bagian bawah terasa begah, atau rasa ingin pipis terus, walaupun baru saja ke kamar mandi. Nah, ketika mulai ada rasa perih atau nyeri saat pipis, itu artinya infeksinya sudah mulai mengiritasi dinding saluran kemih. Penyebab infeksi saluran kemih yang paling umum adalah bakteri dari luar yang masuk ke saluran kemih. Bisa karena salah cebok, misalnya dari belakang ke depan, kurang minum, menahan pipis terlalu lama, atau menggunakan toilet yang tidak bersih. Bakteri seperti E. coli sangat mudah berkembang di lingkungan lembab dan bisa naik ke kandung kemih jika tidak segera ditangani. Gejala lain yang sering muncul adalah urin yang keruh, berbau menyengat, bahkan kadang ada bercak darah. Kalau infeksi sudah naik ke ginjal, bisa disertai demam, nyeri pinggang, dan menggigil. Makanya penting banget untuk nggak menunda periksa kalau mulai ada rasa nyeri saat pipis. Buat Bapak Ibu yang aktivitasnya padat dan sering menahan buang air kecil karena sibuk, yuk mulai lebih perhatian. Menahan pipis terlalu lama bisa memberi waktu buat bakteri berkembang di kandung kemih. Biasakan untuk ke toilet secara teratur, jangan tunggu sampai kebelet banget. Ini hal kecil, tapi efeknya besar. Oh ya, kalau sering pakai celana dalam yang ketat dan bahan sintetis, itu juga bisa meningkatkan risiko ISK. Pilih bahan yang menyerap keringat dan ganti secara rutin, terutama kalau aktivitas kita membuat area tersebut sering lembab. Kebersihan area vital harus jadi perhatian harian, bukan hanya pas ada keluhan. Dan jangan lupa, banyak minum air putih itu cara paling mudah dan murah untuk mencegah ISK. Dengan cukup cairan, bakteri bisa terdorong keluar lewat urin sebelum sempat berkembang. Minimal 8 gelas sehari, lebih banyak kalau cuaca panas atau kita banyak bergerak. Kalau sudah terlanjur kena ISK, penanganan utamanya adalah antibiotik sesuai resep dokter. Tapi jangan asal beli sendiri di apotek ya, harus sesuai jenis dan durasi yang direkomendasikan, supaya infeksi benar-benar sembuh dan gak kambuh lagi. Banyak kasus ISK kambuh karena antibiotiknya diminum cuma sampai gejala hilang, bukan sampai tuntas. Buat yang sering kena ISK berulang, penting untuk evaluasi gaya hidup. Apakah sering menahan pipis, kurang minum, atau ada kelainan anatomi saluran kemih. Bahkan konsumsi suplemen atau vitamin C juga bisa bantu meningkatkan keasaman urin dan menghambat pertumbuhan bakteri. Di channel Dokter Sehat Milenial, kita juga pernah bahas cara membedakan ISK ringan dengan yang sudah mulai komplikasi. Lengkap dengan penjelasan soal kebersihan area intim dan kebiasaan sehat sehari-hari. Yuk, mampir dan subscribe supaya nggak ketinggalan info penting lainnya. Kadang, nyeri pipis bukan cuma soal infeksi, bisa juga karena batu ginjal, iritasi karena produk pembersih yang nggak cocok, atau bahkan penyakit menular seksual. Makanya, jangan mendiagnosis sendiri, periksa ke dokter, apalagi kalau gejalanya berlangsung lebih dari 2 hari, atau makin parah. Infeksi saluran kemih itu bisa sembuh total kalau ditangani dengan cepat dan benar. Tapi kalau dibiarkan, bisa menyebar ke ginjal dan menyebabkan infeksi lebih serius. Maka dari itu, waspadai gejalanya sejak awal, dari nyeri ringan saat pipis hingga rasa nggak nyaman di perut bawah. Pola makan juga nggak bisa diabaikan. Terlalu sering makan pedas, asam, atau makanan instan bisa memicu iritasi di saluran kemih, apalagi kalau dikombinasikan dengan minum air yang kurang. Biasakan konsumsi buah-buahan yang tinggi air, seperti semangka, pir, atau jeruk, agar urin tetap encer dan saluran kemih gak gampang luka. Ada juga orang yang punya kebiasaan malas ganti celana dalam. Padahal, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari sangat disarankan, terutama kalau aktivitas kita tinggi dan banyak bergerak. Pakaian dalam yang lembab atau penuh keringat bisa jadi tempat bakteri tumbuh tanpa disadari. Satu hal yang sering dilupakan adalah edukasi ke anggota keluarga. Misalnya, ajarkan remaja putri sejak awal
tentang cara cebok yang benar dan pentingnya menjaga kebersihan organ intim. Karena saat mereka mulai menstruasi, perubahan hormon juga bisa bikin mereka lebih rentan terkena infeksi. Dan buat para orang tua yang anaknya sering pakai diapers, jangan lupa untuk rutin menggantinya dan membersihkan area genital dengan lembut. Walau belum bisa bicara, bayi juga bisa kena ISK. Biasanya ditandai dengan demam tanpa sebab, rewel, atau urin yang berubah warna dan bau, termasuk juga saat berolahraga. Setelah beraktivitas berat dan banyak berkeringat, penting untuk segera mengganti pakaian dalam yang basah dan mandi. Keringat yang menumpuk di area genital bisa menciptakan kelembapan yang memicu bakteri berkembang. Hal kecil seperti ini kadang dilupakan, padahal sangat menentukan kebersihan dan kesehatan saluran kemih. Ada juga kebiasaan yang dianggap sepele. Mandi terlalu malam dan langsung tidur dalam kondisi tubuh masih lembab. Ini bisa memicu kelembapan berlebih di area genital dan menciptakan lingkungan yang ideal untuk bakteri berkembang. Jadi, kalau mandi malam, pastikan tubuh benar-benar kering sebelum berpakaian atau tidur. Salah satu faktor yang sering diabaikan tapi bisa memperparah ISK adalah kebiasaan minum manis berlebihan. Teh manis, kopi susu, minuman kemasan, semuanya bisa bikin tubuh justru lebih gampang dehidrasi. Gula yang tinggi juga bisa mengganggu keseimbangan mikrobiota tubuh. Maka dari itu, kalau sedang dalam masa pemulihan atau ingin mencegah infeksi, utamakan air putih dulu. Untuk para ibu rumah tangga yang sering sibuk dari pagi sampai malam, jangan lupa sisihkan waktu untuk minum air setiap beberapa jam. Banyak yang bilang, gak kerasa haus kok, padahal tubuh tetap butuh cairan. Rasa haus bukan satu-satunya indikator dehidrasi. Urin yang kuning pekat dan bau menyengat juga bisa jadi tanda awal tubuh kekurangan cairan. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami nyeri saat pipis, atau punya kebiasaan yang mungkin meningkatkan risiko ISK, yuk, mulai dari sekarang, jaga pola hidup sehat. Jangan anggap sepele, karena infeksi ini bisa dicegah, asal kita mau lebih peka terhadap sinyal tubuh. Pernah ngalamin nyeri saat pipis, dan ternyata ISK? Coba ceritain di kolom komentar video dokter sehat milenial. Bisa jadi pengalaman Bapak Ibu bisa bantu orang lain jadi lebih waspada. Sampai jumpa di bahasan kesehatan selanjutnya. Tetap sehat, tetap waspada, dan jangan abaikan rasa nyeri sekecil apapun di tubuh kita.